damai sejahtera, saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang kita sudah sampai pada pertemuan yang keempat yang bertemakan mengubah diri, mengubah bangsa. Setelah pada pertemuan pertama, kita semua diajak untuk mempertobatkan hati kita. Dan kemudian di pertemuan kedua, kita sadari kalau pertobatan itu ternyata memberi berkat. Dan kemarin yang pertemuan ketiga terakhir kemarin, kita juga diajak untuk berani berbagi. Yang kesemuanya itu ternyata mengusung tema besar kita, solidaritas dan subsidiaritas untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dan rasanya ini selaras dengan sila kelima Pancasila kita. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka pada pertemuan keempat ini kita semua diajak untuk berani mengubah diri. Mengubah diri artinya juga mengubah bangsa. Dengan belajar dari pertobatan Rasul Paulus pada Kisah Para Rasul, kita bisa melihat di mana seorang Paulus yang sebelumnya adalah seorang pendosa sebagai pemburu murid-murid Kristus, setelah bertobat, dia ternyata berubah 180 derajat. Paulus menjadi pewarta dan pengajar iman akan Yesus Kristus. Di mana dia juga banyak melakukan hal-hal besar dalam misinya. Bahkan kita mengenal Santo Paulus sebagai seorang rasul untuk orang-orang non-Yahudi, orang-orang di luar Yahudi. Sehingga dapat dikatakan melalui Pauluslah telah terjadi pemerataan akan kesejahteraan di mana kita semua orang-orang non-Yahudi dapat mengenal Yesus, dapat beroleh keselamatan. Dia melakukan solidaritas dan subsidiaritas di mana dia tidak mementingkan suku, agama maupun ras yang pada saat itu sangat kental terjadi di orang Yahudi. Inspirasi kitab suci diambil dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 19a. Saya rasa ibu dan bapak semua pasti sudah sangat familiar dengan kisah pertobatan Rasul Paulus ini. Kalau mau dibaca kembali ya silahkan kita buka Alkitab kita masing-masing, kita baca, kita cermati, kita maknai. Nah, dalam kisah 9 ini dikisahkan Saulus, nama Paulus sebelum bertobat, adalah seorang penganiaya murid. Di mana dikatakan pada bab sebelumnya, pada saat Stefanus dibunuh, Saulus ternyata hadir. Bahkan dikatakan di bab 8 tadi, Paulus setuju kalau Stefanus dibunuh. Saking bencinya Saulus dengan orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan kepada murid-murid Yesus, dia sampai meminta surat kuasa dari imam besar untuk menangkapi mereka. Namun pada saat dia sedang menjalankan misinya mengejar pengikut jalan Tuhan yang pada saat itu dikatakan untuk para murid Yesus, dalam perjalanan menuju Damsyik dikatakan kalau dia dipanggil oleh Yesus dengan melihat cahaya yang sangat terang yang mengelilinginya. Sehingga Paulus menjadi buta. Sebenarnya di sini juga mau dikatakan kalau Paulus memang sudah buta. Sebelumnya pun dia sudah buta. Yaitu Paulus buta terhadap kebenaran dan akhirnya dia jatuh rebah di tanah. Seperti kebanyakan orang, setelah mengalami Tuhan, dia rebah di tanah, dia menyerah. Kemudian terdengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan Paulus dalam kebingungannya bertanya-tanya, "Siapakah engkau Tuhan?" katanya. Yang kemudian dijawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Kemudian Yesus mengatakan, "Paulus, engkau harus masuk dalam kota dan harus begini begitu," dan kemudian untuk menunggu perintah selanjutnya. Kemudian dikatakan Paulus jalan dituntun oleh temannya. Juga dia tidak makan dan minum selama 3 hari. Dia puasa. Nah, puasa ini adalah lambang dari pertobatan. Jadi di sini mau dikatakan kalau Paulus bertobat. Uniknya untuk mempertobatkan Paulus ada seorang tokoh yang bernama Ananias. Dia pun memperoleh tugas perutusan dari Yesus untuk mendoakan dan menumpangkan tangan kepada Paulus.
Di sini dapat kita lihat bagaimana Ananias dengan taat melakukannya, meskipun awalnya dia protes. Ananias disuruh pergi ke jalan yang bernama jalan lurus, jalan Tuhan. Ya, seperti tadi dikatakan, awalnya Ananias memprotes. Tentunya dapat dimengerti kalau dia menolak. Bayangkan saja, masa kita disuruh mendoakan orang yang notabene menyembuhkan orang yang akan mengejar dan membunuh kita. Nggak salah nih. Mungkin juga Ananias belum pernah bertemu dengan Paulus, tapi dia sudah mendengar banyak sepak terjang negatif dari Paulus. Tentu dia juga takut, dia enggan untuk ketemu Paulus. Jangan-jangan nanti dia belaga, malah saya yang dibunuh, saya yang ditangkap, saya dibawa ke tempat para imam. Apalagi sekarang Paulus datang dengan surat kuasa penuh untuk menangkap dan menganiaya pengikut jalan Tuhan. Ini menarik, karena ini kan seperti yang semua kita juga pernah alami, yang sering kali kita alami, seperti Ananias. Pada saat kita mendapat tugas perutusan, kita menolak. Kita menolak karena kita anggap tugas perutusan itu gak serk di hati kita. Kita merasa, buset dah, ini tugas kok sulit banget. Mana mungkin kita mampu melakukannya. Tuhan, jangan suruh saya, suruh orang lain lagi deh. Dia mungkin lebih bisa dari saya. Memang tentunya kalau Ananias gak mau, Tuhan dapat saja menyuruh orang lain. Tapi bayangkan, kalau sampai tidak ada yang mau membantu proses pertobatan Paulus ini. Bukankah artinya kita semua juga mungkin belum tentu mengenal Yesus? Namun setelah Tuhan meyakinkan Ananias kalau Paulus memang akan dipanggil Tuhan untuk memperoleh tugas perutusan yang istimewa tadi, yaitu untuk mewartakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan bangsa Israel sendiri. Bahkan dikatakan bahwa dalam melakukannya, dia akan menanggung banyak penganiayaan. Sehingga dengan ketaatan Ananias ini, yang dapat dikatakan suatu solidaritas dan subsidiaritas, dengan datang mendoakan dan menupang tangan kepada Paulus, sehingga ia dapat sembuh dan melakukan tugas perutusan panggilannya, dan kita semua mendapatkan berkatnya juga. Melalui kisah ini, kita dapat melakukan refleksi dalam hidup kita. Apa tantangan terbesar kita untuk melakukan pertobatan? Apa ada resistensi atau perlawanan dalam perjalanan pertobatan kita? Baik dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Kalau ada, kenapa? Apa dampak positif yang dapat kita rasakan dari pertobatan kita? Perlu kita catat kalau Paus Leo ke-13 pada tahun 1891 mengeluarkan suatu ajaran sosial gereja yang pertama yang bernama Rerum Novarum, hal-hal yang baru, yang isinya antara lain merumuskan hubungan antara buruh dan majikan yang sangat menarik. Ternyata dalam waktu yang tidak lama, ajaran ini sudah sampai dan dilaksanakan di Indonesia. Sampai mungkin mudah, tapi dilaksanakan ini satu hal. Dan dapat dikatakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia terjadi pada sekitar tahun 1920-an di sekitar daerah Jawa Tengah, di pabrik gula atau pengelolaan tebu, hasil perkebunan milik seorang Belanda yang juga seorang Katolik yang taat, yang tentunya pabrik ini tidak terafiliasi dengan VOC, di mana pabrik tersebut dipraktikkan hal-hal yang dikatakan dalam ajaran sosial gereja Rerum Novarum tersebut, di mana para buruh diberikan jaminan bahkan saham di perusahaan sesuai dengan ajaran Rerum Novarum tersebut. Ini adalah salah satu contoh pertobatan yang melakukan jalan-jalan baru untuk kita mengubah diri, untuk kita berani mengubah perubahan, untuk juga mengubah dunia. Yang juga rasanya perlu kita sadari, kalau kita memanggil anak kita, "Nak, kamu kemari." Apa setelah dia datang kita dan bertanya, "Ada apa, Pak?" Tentu kita bilang, "Enggak, aku cuma iseng kok manggil kamu." Rasanya tidak seperti itu, bukan? Tentunya setelah dia datang, kita akan minta dia melakukan sesuatu. Misalnya,
kamu buat PR kamu deh sekarang, atau bisa kamu tolong ambilkan aku sesuatu. Jadi saat kita memanggil seseorang, kita akan meminta dia melakukan sesuatu, bukan? Tentunya hal ini sama. Saat Tuhan memanggil kita, tentu kita juga akan diberikan suatu tugas perutusan. Tuhan memanggil kita bukan untuk sia-sia, tapi untuk memberikan satu tugas perutusan yang baik juga untuk kita. Yang tentunya bukan tidak mungkin dalam pelaksanaannya, mungkin saja ada salib-salib kecil yang akan kita lalui. Yang tentunya juga salib-salib kecil ini akan menjadi terasa ringan saat kita menjalani ini bersama Yesus. Dan mungkin atau kemungkinan besar akan menjadi salib yang besar dan berat jika kita berusaha menggendongnya sendiri tanpa mengajak Yesus berjalan bersama kita. Ingat Matius 11 ayat 28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Tolong di like dan subscribe, juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.